Bahlil memalukan. Lebih memalukan lagi rektor UI yang memberi kesempatan Bahlil untuk revisi. Loh, dia harusnya DO. Coba yang jawab. Jadi yang dulu itu rektor UI. Ya, saya mengajar 15 tahun di UI dan saya tahu itu. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kemungkinan Bahlil Lahadalia ini sangat kaget sekaget-kagetnya ya. Karena apa? Karena perpolitikan saat ini itu pemberitaannya sangat wow sekali. Mulai dari fenomena pengoplosan Pertamina yang konon katanya merugikan negara hampir 1.000 triliun, dan bahkan juga terkait minyak kita yang dioplos dan bahkan takarannya kurang, dan bahkan pada saat lalu ada emas palsu. Wah, sangat banyak sekali lah pemberitaan-pemberitaan ini yang setidaknya sangat menghebohkan publik. Tetapi pastinya akan membuat kaget Bahlil Lahadalia. Bahkan ada alumni UI yang membuat petisi desak disertasi Bahlil dibatalkan atau rektor mundur. Nah, padahal kurang apa sih isunya saat ini selain isu Bahlil Lahadalia menyandang gelar doktor dan lain sebagainya? Isunya saat ini sudah sangat macam-macam sekali, mulai gas LPG, Pertamina, minyak kita, PT Emas Antam dan lain sebagainya. Tetapi ya, Bahlil tidak lolos ya terkait isu doktor ini ya. Ya memang kalau kita bahas lebih lanjut, Bahlil Lahadalia itu konon katanya dari pemberitaan lulus doktor itu kurang dari 2 tahun. Nah, itu bahkan menurut saya sangat wow sekali. Berarti Bahlil itu orangnya sangat cerdas lah. Bisa dikatakan seperti Albert Einstein lah. Karena kurang dari 3 tahun. Biasanya itu ya rata-rata itu 3 tahunan atau bisa bahkan lebih, tergantung konsen atau tidaknya. Nah, tetapi menurut saya juga sangat mengejutkan sekali kalau kita lihat pada saat lalu itu ada ya indikasi macam-macam lah terkait Bahlil Lahadalia ini. Nah, memang yang cukup unik pada saat bersamaan yang lalu, Raffi Ahmad juga mendapatkan gelar doktor di salah satu universitas, tidak tahu nama universitasnya apa, dan bahkan pada saat lalu juga sudah ada investigasi, bahkan tempat Raffi Ahmad mengemban ilmu tidaknya mendapatkan gelar doktor itu ternyata perguruan tingginya itu di Singapura dan lain sebagainya konon katanya. Nah, ini seharusnya ya jangan sampai seperti inilah. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu bahkan juga dikomentari oleh Rocky Gerung ya. Disertasinya hanya diminta revisi, Rocky Gerung Bahlil memalukan, rektor UI lebih memalukan. Nah, ini rektor Universitas Indonesia Prof Heri menyampaikan hasil pertemuan 4 organ UI memutuskan memberikan rekomendasi pembinaan atau revisi terhadap disertasi Dr. Bahlil Lahadalia, namun bukan pembatalan. Keputusan ini menuai kritik banyak pihak, salah satu yakni dari Rocky Gerung, intelektual yang juga lulusan dan mantan dosen UI tersebut menyebut apa yang dilakukan oleh Bahlil adalah memalukan, dan lebih memalukan adalah rektor dari universitas yang berada di Depok tersebut. Anda bisa nulis disertasi tebal-tebal dan terlihat berat karena tebal 1000 halaman, tapi kalimat pertama dibantah kalimat terakhir. Akibatnya apa? Resultantenya 0. Itu yang dilakukan Bahlil, kata Rocky dikutip KBA News dari sebuah video Selasa 11 Maret 2025. Rocky Gerung menegaskan harusnya rektor UI melakukan dropout pada Bahlil tersebut, namun rektor UI justru melakukan hal yang fatal. Bahlil memalukan, lebih memalukan lagi rektor UI yang memberikan kesempatan Bahlil untuk merevisi loh. Dia seharusnya DO, jadi yang dungu itu rektor UI. Saya mengajar 15 tahun di UI dan saya tahu itu, dan UI bangga Universitas Indonesia akan jadi World Class University, disingkat WCUI, ujar Rocky Gerung. Ya, seperti itulah. Nah, dan saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Ferry Sandra, mestinya di DO langsung. Kalau udah terbukti nggak jujur gitu, bukan bikin disertasi. Ini beda UI sama UGM. Sepertinya UI lebih berintegritas. Pejabat begini kudu diberi sanksi sosial, karena semua ini pemerintahan tak bisa diharapkan. Jasa kilat gelar akademik UI nego sampai jadi.
Jasa kilat, wah. Kalau sampai ada demo para alumni yang membuat presiden alergi, kira-kira nasibnya akan seperti Menteri Satrio nggak ya? Wah, nasib salah satu lulusan dengan predikat cum laude dari Universitas Indonesia kok bisa cum laude? Ya, Bahlil Ladalia raih gelar doktor UI cum laude dalam 1 tahun 8 bulan. Ini sangat wow sekali lah. Belum 2 tahun tetapi sudah menyelesaikan gelar doktor, ya, sangat keren sekali. Nah, kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, penjelasan UI soal Bahlil raih gelar doktor kurang dari 2 tahun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil selesai menjalani sidang terbuka promosi doktor yang digelar oleh Kajian dan Global SG di Universitas Indonesia, Depok pada 16 Oktober 2024. Judul disertasi yang diujikan adalah kebijakan, kelembapan, dan tata kelola hilirisasi nikel yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Dalam sidang itu, Bahlil Ladalia dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar doktor dari Universitas Indonesia. Bahlil membutuhkan waktu sekitar 1 tahun 8 bulan atau 3 semester untuk bisa mengikuti sidang promosi doktor. Dikutip dari laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti Kemendikbud.go.id, Bahlil menjadi mahasiswa S3 di SKSG UI pada 13 Februari 2023. Umumnya butuh waktu sekitar 3 tahun atau 6 semester untuk menyelesaikan gelar doktor. Menanggapi hal itu, Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik KIP-UI Amelita, Bahlil tercatat sebagai mahasiswa SKSG UI tahun 2022 yang mendaftar melalui jalur riset dan program doktor UI. Jadi program doktor di SKSG ada yang by riset sama seperti di beberapa perguruan tinggi lain, kata Amelita saat dihubungi. Program pendidikan jalur riset menekankan pada kemampuan calon doktor dalam melakukan penelitian ilmiah. Dalam program ini, Bahlil tak perlu berfokus mengikuti mata kuliah di dalam kelas. Ia bisa memperoleh gelar doktor dengan mengerjakan sebuah penelitian independen. Adapun beban studi program doktor UI adalah 48 sampai 52 SKS. Jalur riset tersebut diatur dalam peraturan Rektor UI nomor 016 tahun 2026 tentang penyelenggaraan program doktor di UI. Pada pasal 14, program doktor dirancang untuk 6 semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya dalam 4 semester dan selama-lamanya 10 semester. Ya, seperti itulah. Ya, jadi memang beginilah ya adanya, dan menurut saya sangat wow sekali ketika gelar doktor Bahlil Ladalia malah membuat polemik ya, di tengah isu gas LPG, di tengah isu Pertamina mengoplos, di tengah isu minyak kita yang dikurangi isinya dan lain sebagainya. Bahlil Ladalia masih tertahan setidaknya dengan gelar doktor ini ya. Ini juga sangat bos sekali. Ya, tapi untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa ya.